Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai para pendengar dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di studio, Bapak Edi, Bang Riyad dan juga Muti, semuanya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Berbicara tentang asuransi adalah berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri. Perintah agar kita senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah tadawun atau takaful. Dan Nabi menghimbau, bahkan diperintahkan agar kita punya kepedulian dengan sesama. Di saat ada yang kekurangan, kita bisa membantu dan seterusnya. Baik secara individu atau kolektif. Baik secara pribadi atau bersama-sama. Ini ada. Jadi asuransi pada dasarnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang terjadi proses atau bentuk atau cara asuransi yang ada ini apakah sudah patuh dengan yang memerintahkan atau tidak. Sebab pada dasarnya asuransi dalam Islam dibangun untuk tolong-menolong, kan begitu? Untuk menolong, ta'awun, memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Maka jangan sampai dalam hal ini ada yang dirugikan. Sehingga yang perlu dijelaskan di sini adalah transaksinya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah transaksi, bagaimana pengembalian sesuatu kepada orang yang harus dibantu dengan cara yang benar. Kemudian jika dana itu harus dikelola, maka pengelolaan pun yang benar. Jadi bukan sekedar barang dikumpulkan kemudian dikembalikan, atau barang dikumpul kemudian ada yang mengklaim kemudian untuk minta kembali. Yang bisa saja di sini terjadi kebohongan dan yang lain sebagainya. Akan tapi yang perlu ditata di sini adalah niat baik di dalam hati orang yang ingin ikut serta dalam keanggotaan ini adalah niat untuk membantu saudaranya. Dan ini adalah mengamalkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus adanya yang namanya asuransi ini, dan hendaknya ditangani oleh lembaga terkuat dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Dalam hal ini ada siapa? Negara, tentu pemerintah. Mestinya seperti itu. Dan harus syar'i. Harus syar'i. Kalau tidak syar'i adalah masuk bab dosa lagi. Ada riba di dalamnya, ada tipuan di dalamnya dan seterusnya. Maka dengan munculnya asuransi syariah itu sebetulnya kalau kita cermati tidak akan bertentangan dengan asuransi yang ada dalam tujuannya. Sampai kepada hasilnya. Hanya membedakan adalah yang satu haram, yang satu tidak. Begitu saja. Jadi yang menjadikan sesuatu benar adalah transaksinya. Sama-sama kita mengeluarkan. Akan tapi dengan transaksi yang salah, maka merubah menjadi sebuah keharaman. Akan tapi jika kita keluarkan dengan transaksi yang benar, bukan sekedar sesuatu yang halal, bahkan menjadi sebuah kemuliaan. Dan nilai ibadah dan seterusnya. Baik, ada beberapa perbedaan antara asuransi syar'i dan asuransi konvensional ya. Kalau asuransi konvensional itu apa yang kita berikan itu adalah untuk milik perusahaan, sudah selesai kita memberikan. Tapi di balik itu angan-angannya apa? Kita ingin bisa komplain mendapat sesuatu lebih besar dari itu. Dan ini mirip dengan perjudian. Saya membayar sedikit akan tapi saya ingin dapat banyak. Itu selalu berangan-angan yang didapat lebih banyak daripada yang diberikan. Selalu begitu. Selalu pengen untung ya. Selalu pengen untung. Bahkan ini dari sisi lain perusahaan harus membayar sesuatu yang lebih. Di sisi lain ternyata suatu ketika di saat sang pemegang polis atau yang bayar premi ini tidak bisa melanjutkan pun ternyata harus hangus begitu saja. Ini adalah kerugian juga. Sementara di saat ia tidak bisa melanjutkan biasanya karena musibah. Tentunya dia adalah orang yang paling berhak untuk ditolong dalam hal ini. Karena memang sesuatu yang tidak syar'i maka akan masuk kepada kezaliman yang lain lagi. Ini seperti itu gambarannya. Akan tapi ini banyak perbedaan-perbedaan ya, termasuk nanti kalau sudah asuransi syar'i harus dikontrol oleh Dewan Syariah, tentu. Harus ada Dewan Syariah mengontrol, dan Dewan Syariah itu adalah mempelajari tentang syariah. Jika ada kesalahan nanti yang membenarkan. Ya, tidak boleh kita sombong. Anda seorang pakar ekonomi, bagus. Anda mengerti hitung-hitungan. Anda ngerti bagaimana mengembangkan sebuah ekonomi. Akan tapi jika Anda tidak patuh dengan syariat, maka Anda bukan di tempat yang benar. Ilmu ekonomi penting. Akan tapi ekonomi yang kita butuhkan adalah ekonomi yang sudah dikemas dengan syariatnya. Baik.
Adapun masalah harus dikontrol Dewan Syariah, ini paling asas. Kemudian transaksinya antara dewa konvensional. Kalau konvensional kita memberikan begitu saja kepada memberikan kepada kita adalah membayar sesuatu kepada perusahaan. Setelah itu transaksinya apa, coba tanyakan. Apakah kau memberi? Kalau kau memberi, tentu kau tidak akan berharap. Selesai, ya kan? Nah, baik. Jadi kalau sudah diberikan misalnya begitu. Tapi tidak ada kejelasan dalam transaksi. Maka segala sesuatu yang tidak jelas dalam transaksi ini adalah tidak dibenarkan. Karena akan membuat permasalahan di belakangnya nanti. Tapi berbeda dengan konsep syariah. Takaful syariah, Pak Edi nanti bisa jelaskan juga bahwasanya atau asuransi syariah itu di saat kita bayar, memang ada miniaturnya begini loh ya, kalau asuransi syariah itu. Jadi kita bersepuluh atau berdua-puluh atau ber-50 atau 1.000 orang, itu kita bersepakat untuk mengumpulkan uang, yang uang ini adalah sifatnya kita sukarela untuk membantu. Dan kita urunan sudah kita serahkan dan bukan milik saya. Ya kan? Ini ada. Kita serahkan, kemudian nanti di situ ada yang mengelola. Yang mengelola. Kita serahkan, sudah kita tidak berharap, namanya tabarruk, yang mengelola. Kemudian setelah itu dikelola di sesuatu yang syar'i, yang dibenarkan menurut syariat. Kemudian nanti berkembang. Kemudian di sisi lain, dari pihak pengelola nanti memang digunakan untuk mengayomi anggota di saat terjadi apa-apa. Maka nanti dikembalikan kepada anggota, murni pemberian dari sana. Jadi tidak ada istilahnya di sini itu saya membayar untuk seperti perjudian atau membayar sesuatu yang tidak jelas. Jadi transaksinya jelas. Dan sekarang lebih indah lagi di dalam asuransi syar'i yang ada di Indonesia saat ini sudah mengarah kepada dua model transaksi yang sangat cakep. Jadi kalau kita masuk dalam asuransi syar'i, nanti kita pertama untuk memberikan menitipkan dana, dan dana itu nanti akan dikembangkan dan nanti akan bagi hasil. Tapi dari bagian dana itu berapa persen akan kita berikan, kita berikan cuma-cuma sebagai tanda tabarruk, tanda cinta kita kepada sesama, untuk digunakan apa? Di saat nanti terjadi musibah, maka dari dana inilah nanti bisa ditolong saudara kita yang kena musibah. Maka kelebihannya ini Islam itu indah. Satu, kita punya jiwa menolong, dan kita menolong secara sesungguhnya dengan memberikan tabarruk. Tabarruk itu adalah infak. Infak yang sudah kita niatkan. Infak yang kita niatkan untuk lembaga tersebut, tujuannya adalah untuk menolong saudaranya yang tidak mampu atau saudaranya yang terkena musibah dari grup ini, dari kelompok ini. Di sisi lain, dana yang sudah merupakan dana yang kita investkan, kita kumpulkan, nanti masuk bab mudharabah, misalnya dari pihak perusahaan mengembangkannya. Maka inilah di saat sang pemegang polis tadi yang membayar premi itu, kok kita yang membayar itu kok tiba-tiba terhenti, tidak mampu, maka subhanallah dia sudah punya pahala baik karena dia sedekah dari tabarruknya, dari infaknya yang sudah diberikan, dan akan ada manfaatnya. Kalau tidak mau melanjutkan miranya, dan kemudian di saat dia ingin menarik, dia bisa menarik hartanya yang memang digunakan untuk sebagai dana untuk kerjasama tadi dengan perusahaan tersebut, maka dikembalikan yang itu. Yang dikembalikan sesuai. Kalau yang dibayarkan, kalau sudah ada untung, kalau tidak ada untung, dikembalikan sesuai dengan yang dititipkan tadi. Maka tidak ada sesuatu yang haram di sini. Nah, ini penting adanya. Penting hal-hal semacam ini penting. Sebab apa? Sesuatu kalau digotong bareng itu enak. Ringan. Dan tidak ada yang, mungkin dari 1 juta yang bergabung, paling seandainya 100 yang sakit, tidak akan menghabiskan dana yang tadi, bisa tercover. Tapi mohon ini perlu dikemas secara syar'i. Selama ini kan dari Nabi sudah ada masalah ini. Tolong menolong sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari masyarakat selain Islam pun sudah ada. Cuman bedanya bagi yang kenal Nabi hendaknya kita mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepintas semacam itu. Maka kami himbau tetap semuanya harus mengarah kepada dunia syariah. Sama-sama asuransi. Memang ada kejanggalan dalam asuransi kita nanti, puncaknya nanti kita akan dikembalikan pada reasuransi yang ternyata di situ masih belum syar'i. Sudahlah, kita yang masih bisa disyar'ikan di rumah kita, di kampung kita, di kota kita, di kota kita. Adapun di ujungnya nanti, karena negaranya semacam itu kita
kita sudah tidak salah di wilayah kita. Betul. Kecuali kita sudah bisa berubah. Kalau saya jadi presidennya atau Anda jadi presiden, Anda berhak merubah semuanya. Tapi Anda mungkin Anda hanya ketua RT di kampung Anda. Buatlah syariah di RT Anda. Bisanya Anda kepala rumah tangga dalam rumah Anda. Buat sesyariah mungkin di situ. Tidak boleh kita menyerah. Hanya berkata bahasanya, oh di atasnya pun begitu. Sebab syariah itu sekarang asuransi syariah seperti yang kami ketahui dari beberapa sumber, bahwasanya asuransi yang sudah disyariatkan di negeri kita ini pun pada akhirnya mereka harus mengasurasikan kembali ini sebagai undang-undang di dalam asuransi nasional ya. Masukkan ke asuransi adalah asuransi konvensional yang ada di negara. Sudahlah Anda jangan jiwa malas itu jangan ada sudah. Jangan negara yang tidak mengundang, jangan sampai kita perasaan begini ini perumpamaannya. Selagi kalau sudah kita tahu negara tidak hukum dasarnya adalah bukan syariat Islam, bukan berarti di rumah kita tidak boleh kita terapkan syariat Islam. Syariat Islam yang bisa kita terapkan di rumah kita, yang mungkin kita lakukan. Maka dengan adanya bank-bank syariah yang sudah membuka namanya takaful, asuransi Islami, kita dengar. Dan kalau Anda ingin asuransi, ambil yang ini sudah. Tidak ada pilihan lagi bagi Anda. Sudahlah, jangan Anda seperti sebagian orang Yahudi, sebagai orang yang tertipu dengan gaya hidup Yahudi, bahwasanya innamal bai'u mithlur riba, sesuatu yang sudah dikemas secara syar'i masih kita katakan itu adalah riba, tidak beda dengan jual beli. Adapun kalau ada kekurangan di bank-bank, kita juga kemarin bicara dengan waktu kemarin ada beberapa hal di bank syariah sendiri ada kekurangannya, karena itu adalah diolah oleh manusia yang pemahamannya berbeda-beda, wajar kurang. Bagi yang mengerti menyempurnakan, bukan dipangkas begitu. Makanya kami menghimbau kepada para ulama, jangan antipati. Gara-gara mungkin yang di bank syariat itu ternyata lebih mencekik dan sebagainya. Tidak, kalau ada kekurangan, ayo kita benahi bareng-bareng. Karena kita ingin membangun umat ini dari bermacam-macam pojok kehidupan. Bukan saja di pasar saja kita syariatkan, ternyata di rumah, di pasar, di tempat-tempat hiburan bagaimana menjadi syar'i gitu loh. Jadi semuanya, kolam renang yang selama ini juga kita upayakan. Dimanapun harus ada syar'i, apalagi urusan yang namanya ekonomi, dan setiap orang pasti kenal dengan dunia ekonomi. Mau tidak mau, tidak ada yang tidak. Baik yang sakit, yang sehat, yang mati dan yang hidup. Bagaimana yang mati? Karena warisannya nanti. Jadi ternyata semuanya butuh kepada ekonomi syariat ini. Baik ini, maka hendaknya kita sudah cemburu dengan Islam. Jadi mari bagi yang ingin berasuransi, jangan tanggung, jangan ragu. Hendaknya Anda mengambil asuransi syariah. Mungkin kalau pertimbangan Anda, untungnya kurang gede, nah, Anda sudah punya salahnya. Anda cari untung, bukan hitung-hitungan duluan soalnya kita bukan untung-untungan. Akan tapi hidup kita juga di samping untung, kita juga punya bantuan. Lah kalau yang kita berikan kepada lembaga tersebut, kemudian digunakan untuk orang yang sakit yang ada di ujung negeri sana, pahalanya adalah lebih gede dari untung yang Anda gambarkan dalam konvensional. Untungnya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada kesadaran. Jadi sebetulnya Anda kalau sudah bergabung dengan asuransi syariah, sebetulnya Anda punya kerja yang berat, yang luar biasa untuk mendapatkan pahala besar. Karena Anda diam-diam Anda membantu orang yang Anda tidak kenal. Anda tidak ini, subhanallah. Kalau bantu orang yang pernah berbuat baik sama kita mah enteng ya. Akan tapi bantu orang yang ada di negeri sana, di pojok kota sana, ini adalah asuransi syariat. Dan semua penggalangan dana yang diambil dari masyarakat yang konon akan dikembalikan kepada masyarakat, kami himbau untuk semuanya dikemas secara syariat. Dan itu tugas semuanya untuk bisa mengusulkan, termasuk selama ini yang kita dengar dengan jaminan kesehatan untuk rakyat dan sebagainya. Sebetulnya kalau mau dikemas dengan syariat tidak ada susahnya. Yang menjadi susah adalah kesombongan dengan syariat Nabi SAW. Allah a'lam bishawab. Baik. Iya. Jadi paham ya Amr ya. Paham, dan juga nanti kita tanyakan lagi karena di Indonesia juga kan banyak sekali. Beragam macam asuransi. Kesehatan yang memang malah sudah dinasionalkan milik pemerintah sendiri. Dan itu sudah disosialisasikan. Dan kadang katanya asuransi juga macam-macamnya, ada asuransi pribadi, ada asuransi sosial ya. Nah, itu justru satu judul saja misalkan BPJS. Nah, itu kan ada memang yang sudah diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang free tanpa adanya premi. Nah, tapi yang untuk menengah, yang mampu ini bisa untuk ikutan tapi dengan membayar premi. Ya, nanti kita tanya itu. Karena satu produknya tapi kok bisa gratis dan juga harus ada yang harus bayar. Iya. Buya tadi sudah berbagi Kang Riyad ya, tentang bagaimana
asuransi, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi dan memang Allah juga memerintahkan. Tapi satu kunci ta'awun ya, nggak ngaruh sesuatu. Cuman nggak seru kalau nggak ngaruh ya. Hitung-hitungan sekarang rata-ratanya. Untung tidak ya, rata-rata kan. Karena itu juga memang dipicu oleh marketingnya kan. Ini loh keuntungannya kan kayak gitu. Jadi mikirnya untung aja kan. Dan kebutuhan masyarakat era kini tentunya beda dong dengan dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan kehidupan manusia modern itu kan syarat dengan macam ragam resiko dan juga bahaya. Mulai dari kecelakaan, ya kan? Dan bagi orang yang berkemampuan, akhirnya pengen yang praktis-praktis saja, ya kan? Oh, ini sudah ada yang ngaper, tenang aja, yang ini sudah ada yang nyediain kan, termasuk dengan jiwa, kecelakaan jiwa ataupun kesehatannya, bahkan rumah segala macam, kendaraan sudah ya diasuransikan semua. Jempol tangan. Jempol tangan. Bagi pemain bola juga kakinya sudah diasuransikan. Subhanallah, luar biasa ya. Dan memang itu inisiatif, manusia itu berinisiatif dan melakukan preventif katanya ya, biar aman. Nah, cuman kadang dipilihnya nggak aman ya Pak Edi ya. Dari perbankan syariah kita mengenal bermacam-macam asuransi, baik asuransi pribadi atau juga asuransi sosial ya Pak Edi ya. Nah, dalam prakteknya itu seperti apa? Silakan Pak Edi. Kalau asuransi memang kita perlu sekali asuransi itu ya. Karena banyak hal risiko dalam hal ini yang perlu kita antisipasi. Jadi asuransi itu tujuannya adalah untuk men-cover risiko. Risiko itu kalau bahasa ininya ya, bahasa letterleknya atau pengertiannya sebenarnya kondisi yang kemungkinan terjadi suatu kondisi yang merugikan. Betul. Jadi kemungkinan kondisi yang nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Jadi memang ada ke depan memang akan ada suatu kondisi yang mungkin terjadi. Sesuatu yang nggak diinginkan. Kalau dulu di gurun kan nggak ada kendaraan, adanya kan onta ya. Nah, kalau sekarang risikonya lebih tinggi karena diam di perkotaan banyak kendaraan kayak gitu ya Pak Edi. Betul. Jadi disitulah perlunya kita berasuransi untuk mengcover risiko-risiko seperti itu. Karena yang kita cover mungkin bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita, buat istri, buat keluarga. Kita lihat ya, kalau itu misal kita terjadi sesuatu terhadap diri kita sebagai orang tua, kepala keluarga gitu kan, suatu saat meninggal dunia gitu. Ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada anak-anaknya supaya mereka masih bisa meneruskan misalnya pendidikan. Sehingga bisa sampai akhirnya mereka bisa mandiri gitu kan. Termasuk seperti itu. Dan juga misalnya kalau untuk ada misalnya kita menerima pembiayaan gitu kan, lagi sedang mengambil pembiayaan, ada kewajiban-kewajiban yang mesti dibayar misalnya ke bank gitu kan. Nah, kewajiban ini di-cover dengan asuransi pada saat misalnya orang tersebut meninggal. Jadi bayar utang yang lanjutin gitu. Oleh bank. Bukan dibayar oleh bank. Dibayar oleh asuransi. Yang dihandle sama bank, yang dikelola sama bank itu. Jadi sehingga dengan seperti itu kewajiban itu kan sudah hilang. Jadi kewajiban hutang itu tidak turun ke anak keluarga, ke wali waris seperti itu. Jadi meninggal dengan tenang. Meninggal dengan tenang. Kitanya pun hidup dengan tenang gitu seperti itu. Karena walaupun kita punya pinjaman, punya apa, anak keluar ahli waris kita tetap tidak akan terbebani oleh hutang-hutang seperti itu. Gitu. Itu asuransi pribadi ya berarti maksudnya? Pribadi. Nah, kalau yang sosial memang itu lebih ke tugasnya negara. Tugas negara untuk seperti undang-undang kan melindungi warga negara. Terus yang kafir, fakir miskin gitu kan. Itu semua anak terlantar itu kan memang perintah dari undang-undang dasar kan. Tanggung jawab negara. Itu merupakan tanggung jawab negara. Jadi negara menyiapkan suatu sistem gitu kan. Yang mungkin nanti preminya sebagian ditanggung oleh negara atau ditanggung oleh peserta-peserta asuransi yang lain seperti BPJS seperti itu. Jadi mungkin kalau yang sosialnya buat yang tidak mampu itu nanti preminya ditanggung oleh negara. Seperti itu. Apa itu juga termasuk ini Pak, istilahnya tambal sulam. Barangkali yang mampu kan kita ikut berasuransi di situ. Kita bayar premi. Ada yang bulanan. Ya contohnya aja yang punya pemerintah ini kan BPJS. Dia BPJS. Terus bagi yang tidak mampu kan diberikan free. Itu memang tanggung jawab pemerintah memberikan itu.
yang berkemampuan ke sana kan ada preminya tuh Pak. Iya, betul. Nah, itu kan berarti apakah itu sistem tambal sulam itu kalau misalkan digabungkan berarti kan kita bayar premi juga untuk orang lain seperti tadi dikatakan sama Bu ya, ditampung dan juga untuk orang yang tidak mampu tadi. Iya. Mungkin seperti itu juga Pak. Sistemnya sebagian seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari preminya, jumlah premi yang tidak terlalu besar. Besar ya. Saya melihat lebih itu ditanggung oleh negara. Gitu, negara. Yang tidak mampu. Jadi premi yang untuk yang mampu ya memang untuk cover yang bayar aja. Yang bayarnya. Jadi kalau memang yang miskin memang udah tanggungan pemerintah aja. Amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Kayak bisa muti. Takjub saya. Iya. Enggak lupa gitu. Masya Allah. Kalau dibuka salah. Baik, jadi memang seperti itu ya Pak Edi ya. Ada yang untuk pribadi, ada yang untuk memang sosial. Sosial, memang untuk sosial. Baik, ini menarik, kita kembali ke Buya tadi yang disampaikan tanda kutip kita ke BPJS mungkin Bu ya untuk spesifikasinya. Ada yang saya baru dengar dari Kang Riyad bahwasanya ada yang memang free. Ada yang memang harus bayar premi Bu ya. Baik. Jadi seperti apa? Makanya ada usulan dari majelis ulama yang sudah nyampe ke kami dan itu adalah usulan yang sangat baik. Hendaknya harus kelegaan dari negara. Sekarang permasalahannya adalah jika pelaku-pelaku negara ini adalah tidak tertarik kepada syariat, itu juga susah untuk mensyariatkan program-program yang ada di dalamnya. Kami berharap bahwasanya paling tidak mereka itu seperti mereka yang kembar-kembarkan adalah ya katanya demokrasi dan sebagainya, maka hendaknya juga ya biarpun sebetulnya demokrasi kan bukan cara di dalam Islam ya, tapi paling tidak yuk mereka itu memberikan kesempatan misalnya badan-badan takaful syar'i atau bank-bank syar'i itu yang mengambil bagian dari BPJS. Jadi BPJS dibagi dua, seperti halnya bank ada dua, ada bank konvensional, ada bank syariah. Maka hendaknya BPJS pun juga begitu, ditangani sebagian syar'i secara syariat, sebagian terserah seperti yang saat ini berlaku di negara. Walaupun cara BPJS adalah kita memberikan sesuatu dengan harapan kita mendapatkan sesuatu dan ini transaksi yang tidak jelas dan tidak perlu tidak ragu lagi tentang hal ini. Maka kita tidak perlu mensyariah mengemas sesuatu yang belum syar'i dengan harapan kita akan tetap kita dukung adanya BPJS. Tapi BPJS yang gimana gitu loh. Jadi BPJS itu adalah satu program yang sangat luar biasa baik. Jadi orang yang tidak mampu berobat, dia mampu berobat. Yang namanya sakit kan bisa datang sewaktu-waktu. Di sisi lain kita akan gugah umat ini untuk punya kebiasaan untuk berinfak membantu orang lain. Tinggal mengemas saja, mensyariatkan saja, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada beda. Yang bayar 30, 50 tetap. Cuma nanti dibagi, ada yang untuk infak tabarruk, ada untuk seperti yang kita jelaskan tentang asuransi tadi. Untuk tabarruk semuanya tidak ada masalah. Tinggal dijelaskan bahwasanya kenapa kau membayar ini? Saya bayar lillahi ta'ala, selesai. Nah, ya sudah. Kalau saya tidak sakit, alhamdulillah. Kalau sakit, saya akan dibantu karena saya bergabung. Ini adalah perlu mengemas secara syar'i saja. Jadi mohon dari kelihatannya mendengar suara ini dari setiap wilayah agar punya usulan agar BPJS ini supaya orang-orang Islam yang ingin berpegang kepada syariat yang tidak mau riba ini tidak terkucilkan pada akhirnya. Dia menghindar dari BPJS, ya kan? Sementara BPJS menjadi masyarakat karena orang butuh, karena merasa diuntungkan kan? Merasa diuntungkan, bukan merasa tertolong dengan BPJS ini. Sebetulnya yang perlu dirubah hanya transaksinya. Dari situ saja, nggak ada masalah. Tetap berjalan seperti itu. Di lapangan seperti itu, Bu ya. Seperti itu. Mengambil dari masyarakat. Kemudian transaksi ini apa? Apa yang kau bayarkan untuk kami itu kan? Kemudian dari pihak BPJS itu dikelola sebisa mungkin syar'i. Apa sih salahnya kan begitu? Kalau memang ada yang bersikeras karena tidak semuanya orang kenal syariat kan, agamanya ada yang berbeda dengan kita, berarti dibuat dua. Yaitu yang ikut konvensional sama ikut syar'i. Karena masih ini yang kita inginkan. Maka sampai hari ini pun kenapa kita tidak menghimbau untuk masuk BPJS dengan harapan apa? Agar semuanya bersemangat untuk minta bagian ada BPJS yang syar'i. Harus seperti itu. Kalau tidak syar'i nanti kapan kita akan syar'i? Dan memang misalnya ada yang berfatwa bahwasanya ya asalkan kita memberinya tabarruk maka tidak akan dosa.
Tapi mereka tidak mengerti makna tabarruk kan begitu. Kalau memang kita jelas tabarruk itu apa sih? Saya membayar sukarela. Ya sudah. Dan saya tidak mengharap apapun kembalian dari harta ini. Cuman karena kita sudah bergabung, sudah dijanjikan oleh negara. Kalau kita sakit, bahwasanya kita nanti akan dibantu. Selesai. Itu transaksinya begitu saja. Cuman kalau bayar begini-begini tok itu tidak perlu kita menjelaskan. Sebab halal haram itu ditransaksi. Kadang bentuknya kurang lebih dengan yang haram dan yang halal sama dengan transaksi transaksinya akan menjadikan semuanya sambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi BPJS yang ada ini adalah belum syar'i karena kita membayarnya tidak jelas bayar sebagai apa. Ada sebagian asalkan niatmu adalah tabarruk nanti iya. Tapi mereka tidak menganggap ini adalah niat tabarruk kan begitu. Yang pengelolanya itu. Kemudian setelah itu akan dikemanakan dana ini? Apakah dikelola syar'i? Sebab yang namanya asuransi dari dana tabarruk atau dana yang akan dijadikan untuk dana mudharabah itu nanti dikelola secara syar'i, bukan dijadikan bunga lagi. Itu nanti dikembalikan kepada kita untuk berobat dari dana bunga. Coba dari BPJS yang ada ini, dana yang dikumpulkan di sana dikumpulkan dalam bentuk apa? Apakah duit kumpul saja atau juga ditaruh di sebuah bank atau berkembang terusnya? Nah, ini perkembangan ini benar atau tidak? Jadi bukan hanya urusan di saat kita menyerahkan kepada kantor BPJS setempat, bukan. Setelah itu dana digunakan seperti apa? Adapun yang kita inginkan adalah syariah yang ada di Indonesia tetap kita dukung, makanya bank syariah atau asuransi syariah mengambil bagian ini. Nanti setelah kita bayar ke kantor BPJS syariah ini, dari BPJS syariah ini akan mengembangkan dana ini sesuai dengan syariah dan dikembalikan kepada kita yang sakit, kita sakit diobati dengan sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang ada ribanya. Tidak ada perlunya kita mengambil obat dari sesuatu yang riba. Sakit diobati dengan sesuatu yang haram kan? Kalau Allah tidak akan berikan obat dengan cara yang haram. Ini makanya selama ini kita jangan mudah mengiyakan sebuah transaksi. Tidak bisa kita. Tapi ini menguntungkan, ngerti kita. Justru karena menguntungkan hendaknya dilihat dengan Islam agar kita juga untung dunia, untung akhirat. Baik, ini. Jadi BPJS selagi belum syar'i juga belum syar'i. Cuman kami menghimbau setiap MUI kabupaten misalnya mengusulkan kompak seluruh Indonesia. Kira-kira apa? Bakal didengar dong. Ini kan semua masyarakat semuanya. Dan kalau seandainya ada BPJS syar'i, saya akan bicara setiap hari BPJS syariah. Ibaratnya begitu. Karena apa? Ini penting, masyarakat penting. Untuk masyarakat itu disiarkan masyarakat. Cuman bukan berarti kalau kita butuh sebuah pertolongan lalu kita melanggar Allah, enggak bisa kita. Kita butuh yang sakit butuh obat. Akan tapi bukan di saat seperti itu saya harus meninggalkan syariat, enggak. Justru ayo syariat ditampakkan, BPJS syar'i. Sepertinya bank konvensional yang berjalan berlama-lama yang kita semuanya adalah darah daging kita tumbuh dari riba itu, ada kesadaran syariat, ayo kita dukung. Karena kita mau hijrah, semoga Allah mengampuni kan begitu. Baik. Baik. Ya. Ini menarik kalau kita ngomongin asuransi tentunya. Kayak seperti gimana seperti waktu perjalanannya bank syariah ya. Iya perlu proses yang panjang. Terus ada dukungan yang besar untuk timbulnya bank syariah sehingga akhirnya pemerintah membuat kebijakan itu ya. Dan itu maksud kita harus seperti itu. Bergeliat. Apakah negara dirugikan? Kan tidak juga. BPJS pun demikian. Kecuali niatnya sudah nggak benar. Misalnya, naudzubillah, kita tidak menuduh siapapun. Misalnya memang niat negara untuk mengeruk harta dari masyarakat. Seperti itu adalah sumbangan dana berhadiah. Itu kan SB sama apa? Itu kan itu kan sebenarnya pengen mengeruk dana sebanyak-banyak dari rakyat dengan cara apapun. Ya kan? Nah, terang kalau BPJS kalau memang anti syariat bisa mengarah ke situ. Sekarang kalau sudah 100 juta masyarakat bayar begitu, berapa dana terkumpul? Berapa miliar? Berapa miliar yang terkumpul? Padahal semestinya dana sosial ini sebetulnya dana-dana bantuan untuk orang fakir yang sakit dan sebagainya sebetulnya sudah disiapkan oleh negara daripada untuk PON, daripada untuk acara-acara olahraga dan sebagainya. Olahraga memang untuk kesehatan, tapi kan tidak harus biaya mahal, cukup keliling di kampungnya sendiri kan sudah sehat itu ya. Tidak harus biaya ratusan juta miliaran, itu lebih baik diberikan ini. Maka kita perlu mensyariatkan, mengenalkan masyarakat dengan syariat. Ini penting menyiarkan syariat Islam itu. Iya, dana umat jadinya Buya ya. Dana umat, tapi memang benar-benar dikemas secara syar'i karena umatnya mayoritas adalah umat Islam itu saja. Dan tidak akan mengganggu, justru lebih nyaman, bahkan mungkin semuanya akan ikut. Bahkan anak pondok akan kita ikutkan semuanya. Dan kita seru semua pondok akan ikut semuanya kalau perlu.
Tapi kalau begini ya nggak bisa. Kita tidak akan mengucapkan kalimat yang di belakangnya nanti ada tanggung jawab di hadapan Allah. Selalu Buya ini menguntungkan. Nanti kalau mengambil jangan urusan dengan saya. Saya nggak ngerti. Kalau ditanya saya jawabannya seperti ini. Karena selagi tidak syar'i adalah tidak syar'i. Selesai. Ya. Tapi sakit Allah yang ngasih obat. Ya. Minum air bisa sembuh, tidak harus bayar 100 juta. Kalau memang Allah harus menyembuhkan. Tapi ini kan usaha baik, tapi usahakan tidak harus dengan yang tidak baik. Jadi kita pengen usaha lebih gede lagi. Ada kesadaran pemerintah untuk memberikan sebagian daripada BPJS yang adalah dengan cara syar'i seperti bank. Itu saja. Setuju Bu ya. Semoga yang pagi hari ini mendengarkan suara ini. Suara saya jadi yang didengar. Baik, dan ada beragam macam bentuk syar'i, cuman satu bentuk syar'i, bentuk asuransi ya. Ada asuransi takaful atau juga ta'awun Bu ya. Semuanya sebenarnya sama. Asuransi apapun bisa dikemas secara secara syar'i. Bisa semuanya. Termasuk asuransi kematian. Maknanya bukan berarti orang itu mendaftarkan bapaknya biar mati duluan, bukan? Iya. Tapi kalau udah mati ini kan kurang ajar. Yang asuransi yang tidak syar'i itu sebenarnya diam-diam mendaftarkan bapaknya biar cepat mati. Coba kalau dikatakan bapakmu matinya setelah kamu mau, enggak kira-kira? Itu kurang ajar sama bapaknya. Jadi asuransi maknanya adalah semuanya adalah untuk niat untuk membantu. Kita kan tidak tahu kapan kita mati. Betul. Jadi tujuannya bukan hanya keuntungan untuk saya kalau mati biar dapat. Seperti itu kalimat-kalimat bodoh ya. Maksudnya apa? Kalau saya mati nanti santunan. Enggak gini, coba ya. Saya akan masuk asuransi. Kenapa? Ya kalau saya mati biar anak saya. Ini sebenarnya kan hujah yang kurang tepat. Iya. Misalnya kamu pengen mati duluan bagaimana? Kita pengen panjang umur dulu deh gitu. Iya. Akan tapi maknanya adalah betul untuk membantu orang lain yang jika nanti mati bisa diambilkan dari dana ini untuk dapat santunan. Jadi persiapan masa depan. Jangan khawatir, janji dari Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah. Kalau kita bantu orang nanti akan dibantu oleh Allah. Suatu ketika kalau kita mati pasti dibantu juga. Jadi niatnya boleh dibenahi. Jadi bukan kita mendaftarkan kakek kita yang diperkirakan 2 tahun lagi mati. Ini mengharapkan yang lebih gede lagi. Bahkan ada kecurangan kan? Iya. Ada kecurangan, mobil diasuransikan yang tidak syar'i, kalau lecet sedikit kan repot. Ditambah lagi jeder begitu, bohong lagi. Iya, dikampakin Bu ya depan. Tapi kalau orang memang membayarnya itu karena untuk menolong, ya nggak akan melakukan begitu. Karena apa? Berarti kalau saya menabrakkan mobil saya, berarti saya curang dong. Mana ibadah saya yang kemarin saya lakukan. Jadi syar'i itu indah. Dan dari pihak perusahaan asuransi itu sendiri akan aman. Nggak ada kebohongan. Ya betul Bu ya. Itu yang terjadi dalam Bu ya. Coba kita semuanya patuh kepada syariat, indah semuanya. Ada udang ternyata Bu ya. Di balik rempeyek. Kita permasalahan kita adalah manusia yang tidak ada kesadaran. Jadi kami himbau kepada siapapun daripada tokoh-tokoh masyarakat, hendaknya ada kepekaan kedua sisi. Kepekaan kepada masyarakat agar mereka tertolong. Sisi lain kepekaan kepada lembaga-lembaga agar lembaga itu juga bisa mensyariatkan semuanya ini sehingga nanti bisa. Sementara coba kalau urusan BPJS kita hanya melihat masyarakat saja, akan kita seru semuanya karena memang menguntungkan masyarakat. Tapi di saat kita arahkan masyarakat kepada tidak syar'i, mau kemana masyarakat itu? Mau kemana masyarakat itu? Ada salah satu orang yang sakit, gimana masuk BPJS? Kalau saya tidak mau. Saya tidak berani masuk itu karena apa? Belum syar'i. Seolah-olah saya minta ya Allah berikan saya sakit saja. Saya takut itu. Saya ingin selamat. Kita ingin. Kalau sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Tapi semoga BPJS secara dijelaskan secara syar'i, diberi bagian untuk yang syar'i. Kalau misalnya gini Bu ya, itu yang di-cover sama perusahaan, tapi itu urusannya perusahaan. Nah, kita sebagai karyawannya sudah diikutkan oleh perusahaan, itu gimana Bu? Mau nggak mau? Mau tidak mau sebetulnya hal-hal kayak semacam itu, ya termasuk kita itu naik bis sudah asuransi katanya, ini dan sebagainya. Kita naik kereta asuransi, tiba-tiba kita ini dapat ini semuanya, subhanallah. Nah, gini lah ya. Jadi kalau ada sesuatu, itu kan sesuatu yang tidak kita rencanakan sudah. Iya. Yang menjadi masalah, coba kalau orang mau mendaftarkan asuransi rencana atau tidak? Rencana. Kalau tidak rencana di luar kekuatan kita, ya sudahlah. Di luar kemampuan kita ya sudah. Itu sih karena pijakan orang lain Bu ya. Iya, pijakan orang lain. Iya. Artinya tujuan kita bukan untuk mendapatkan itu, kita juga memperjuangkan syariat ini loh yang penting. Ya. Jadi kalau itu kan mau tidak mau kita naik pesawat banyak kata ada asuransinya. Nanti kalau pesawatnya meletus sudah 80 juta. Enggak Bu ya. Bukan begitu. Jadi ada kita itu kan bukan di luar kemampuan kita dan akan tapi
Kalau seandainya semuanya syar'i kan enak. Iya. Semuanya syar'i enak. Dan selama di dunia dan selama di akhirat. Dan ada cara. Jangan khawatir wahai orang di luar Islam. Di luar Islam pun ternyata di negeri kafir sana, termasuk di teman-temannya cerita yang ada di negeri kafir sana, ternyata produk-produk syar'i mereka juga senang. Juga senang dengan produk-produk syar'i, bahkan mereka mengatakan ini adalah aman. Malah akhirnya nyadur Pak Bu ya. Gimana? Malah nyadur akhirnya kan? Ya mereka bahkan bukan saja begitu, mereka mendukung. Mereka ikut bergabung dan ini banyak. Ini dibuktikan di negeri-negeri di luar sana yang informasi dari teman-teman yang berkecimpung di dunia ini, mereka juga bergabung dan mereka nyaman-nyaman saja. Dan bahkan mengatakan ini lebih aman. Subhanallah. Efeknya emang beda sih ya. Kalau emang sesuai dengan syariat dengan tidak ya Bu ya, akan ada efek keamanan tentunya. Kita berselawat Bapak. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad. Dengan? Subhanallah, Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Silakan Bapak bersama Bu ya, satu pertanyaan. Assalamualaikum Bu ya. Pak Edi. Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Ini Bu ya, ada persatuan keluarga, dia mengumpulkan uang setiap bulannya 100.000. Maksudnya untuk kepentingan bulan tersebut, misalnya ada yang butuh atau ada yang kena musibah, bahkan untuk bersedekah, misalnya kemarin seperti bulan haji korban untuk orang tua yang telah meninggal dan sebagainya. Di antara pelaksanya begini, misalnya ada yang mau pinjam uang buat usaha, boleh diberi, tapi syaratnya dari labanya minta sekian %. Atau yang pinjam untuk kepentingan bukan usaha, untuk bayar utang dan sebagainya, diberi, tapi tidak ditekan, dia memberi berapa saja, tidak ada transaksi. Apakah seperti ini halal? Tidak. Kemudian ini maaf, jika sholat kafar disamakan dengan sholat musafir, sholat kafar disamakan dengan sholat istihara, boleh tidak setiap hari, karena setiap hari kan selalu keluar dari rumah walaupun tidak jauh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sapa penelpon berikutnya Kang Rian, silakan di 0231336538. Ada? Ya, ada Muti. Assalamualaikum. Ada Muti memang ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Pak Edi. Pak Edi ada di sini, Pak Edi. Ada di sini, Pak Edi, Mas. Ya. Baik, silakan langsung bersama Bu ya dan Pak Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya tak jelas, Pak. Agak dibesarkan volume suaranya. Ya. Silakan langsung. Ini saya bagaimana caranya ya kalau melihat orang yang umpamanya ini kan dalam usaha ya dari rezeki, itu melihat orang jualan itu laris. Orang jual apa? Laris, lihat orang jualan itu laris. Oh, laris, subhanallah. Sehingga kita ingin menirunya. Pengen ikut-ikutan gitu? Pengen ikut-ikutan. Nah, kita ini bagaimana caranya supaya sama seperti dia gitu, larisnya tuh. Iya. Apakah ada kiat-kiatnya gitu, cara-caranya, apa yang harus dipelajari? Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bidangnya Bang Hak ini. Baik, kita cukupkan dua penelpon terlebih dahulu. Kita sapa Bu ya. Ada Pak Ibnu Abbas di Majalengka. Iya, ada perkumpulan keluarga Bu ya.
yang disisihkan itu. Baik, kalau ada perkumpulan keluarga lalu menyisihkan uang, menyisihkan uang untuk dikumpulkan. Nah, ini harus dijelaskan. Waktu Anda menyisihkan untuk apa itu? Iya. Kalau Anda menitipkan saja, ya sifatnya menitipkan. Nanti di saat mengambil tidak boleh lebih. Kalau Anda menitipkan 100.000, ya kembalinya 100.000. Kedua, atau Anda ingin memberikan begitu saja untuk anggota, untuk lembaga kecil, kumpulan itu. Baik, itu satu. Jadi apakah Anda menitipkan? Atau Anda mengikhlaskan? Itu semuanya sah. Cuman paling enak, paling tepat adalah Anda memberikan. Karena apa? Nanti pada akhirnya dana itu jika diberikan selesai. Permasalahannya, jika Anda menitipkan nanti akan ini kan ada dua penyalurannya kan? Iya. Ya. Penyerahannya juga dua. Di antara Anda memberikan begitu saja sebagai sukarela, tabarruk, infak untuk keluarga. Yang kedua, atau Anda menitipkan dengan harapan mungkin bisa digunakan untuk modal. Kan gitu. Tapi apapun bentuknya, di saat Anda menitipkan itu Anda tidak boleh mengambil lebih. Jika 100.000 ya 100.000. Lebihnya adalah riba. Baik, satu. Kemudian dana yang sudah dikumpulkan ini, jika itu dana yang sudah merupakan infak bersama tadi, maka di saat itu bisa dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Membagikan begitu saja dan selesai kasusnya. Itu sedekah dari saudara-saudara kita. Baik. Kalau harus dipinjamkan untuk sebuah usaha juga suatu hal yang baik. Karena namanya pinjam, ya pinjam. Karena untuk memberikan pertolongan tidak harus pemberian kan? Pinjaman juga boleh. Kan? Tapi di saat dipinjamkan maka tidak boleh dikembalikan dengan syarat harus menambah. Jadi kalau kita minjamkan 10 juta, kembalinya berapa? 10 juta. Tidak boleh. Lebih dari itu adalah riba. Kalau pinjaman 10 juta, lebihnya adalah riba. Nah, kalau ada orang membantu mengembalikan dengan kelebihan sukarela, itu diperkenankan dalam Islam dan itu cara yang baik. Artinya 10 juta tiba-tiba dia karena senang berhasil untung, ya dia nambah 1 juta. Kalau ternyata dia bangkrut sudah kalau dia bangkrut, sudah mengembalikannya tetap 10 juta. Pakai tambahan enggak? Enggak. Ya enggak bangkrut. Marah enggak kita organisasi? Enggak. Ya enggak marah dong. Jadi yang penting tidak boleh minta tambah dari yang punya lembaga ini. Yang ngurus ini enggak boleh minta tambah. Kalau ternyata ditambahi dari sukarela yang sesungguhnya, ada sukarela buatan. Sukarela yang sesungguhnya. Jadi memang rela betul saya menambahnya. Karena saya senang, saya ditolong, selesai. Itu adalah halal. Tapi sukarela yang enggak enak itu gimana? Biasanya semua yang minjam begini, tahu diri lo ya. Sukarela tapi enggak rela gue. Bahasanya itu waktu minjemkan tahu diri lo ya. Nih. Itu kan sebetulnya ngomong kau tambah. Itu sudah riba, enggak benar kayak gitu. Sudah pinjamin, selesai. Lagi. Baik, adapun yang membagi, ini sama. Itu sebenarnya miniatur dari sebuah perbankan kan. Kalau nanti dikerja sama dia mengelola, maka nanti bagi hasil itu boleh sah. Berapa yang mengerjakan dari pihak lembaga yang ngurus ini berapa. Sesuai dengan kesepakatan itu sah-sah saja. Hanya satu hal yang tidak diperkenankan, meminjamkan lalu mengembalikannya adalah dengan kelebihan saja. Allah alam bisawab. Baik, cukup sangat jelas ya. Pertanyaan kedua, antara salat safar dan salat istikharah dilakukan. Istikharah itu dilakukan setiap ada hajat, ada pilihannya. Sunnah setiap saat. Kalau bepergian juga sunnah. Setiap mau bepergian. Namanya hajat juga agar bepergian kita adalah dijaga oleh Allah SWT. Jadi setiap saat, namanya sholat ya. Kalau perginya setiap saat mau pergi ya pergi. Setiap doa juga begitu. Setiap kita mau pergi sama. Barangkali kok setiap hari orang masuk masjid 100 kali sehari juga sholat sunnah tahiyatul masjid berapa kali? 100 kali ya kayak gitu. Jadi itu jadi ya tidak ada masalah. Anda masuk masjid 5 kali, sunnah tahiyatul masjid berapa? 5 kali. Anda masuk masjid sunnah tahiyatul masjid. Anda keluar jalan-jalan lagi, balik masjid sunnah tahiyatul masjid dan seterusnya. Enggak ada beda dengan itu. Yang itu Bu ya. Kita iri itu pengen meniru usaha orang. Enggak apa-apa. Jadi begini loh ya, kalau ada orang punya usaha, kemudian kok kita ingin meniru, itu boleh, tapi meniru bukan mengganggu. Kita harus paham mana ini ya. Meniru kita ingin membuat itu ya jangan di tempat yang sama. Nah, iya saya di situ nanti. Jangan merampas. Ini urusan uang ya, bukan urusan dakwah ya. Kalau urusan dakwah di samping Al-Baca ada pondok pesantren bagus. Sebab ya kalau urusan dakwah itu pasarnya bukan tetangga, pasarnya masyarakat sedunia kan begitu ya. Sekarang ini dakwahnya dakwah yang nggak boleh ribut. Kadang kebalikannya dakwahnya yang ribut ya. Nah, ini
Tapi urusan perdagangan kita harus saling menjaga. Iya. Intinya jangan sampai kita merebut nasabahnya orang, ya kelanggaran orang. Jangan sampai sini loh. Iya. Boleh jualan. Di depannya lagi berdekatan juga tidak ada masalah karena sudah menjadi umum ya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun di sampingnya juga enggak ada masalah. Akan tapi kalau ada orang sudah biasa belanja di sana tidak usah ini. Dan tidak usah membuat sebuah promo yang merusak pasar, menjatuhkan harga. Nanti bakal dijatuhkan oleh Allah. Tidak bakal ditolong oleh Allah. Sini saya lebih murah loh. Bukan, bahkan memang kadang gitu. Membanting harga. Agar yang lain ke situ. Mau dinaikkan pelan-pelan. Kalau niatnya tidak baik hanya untuk wajar saja. Jual beli yang wajar. Kalau nasi dijual 5.000, saya jual 5.000. Itu kalau masalah promo adalah 10 kali beli gratis sekali. Itu lain cerita ya. Tapi kalau sudah terlalu besar itu adalah ada niat yang tersembunyi di hatinya dan Allah Maha tahu. Nah, adapun yang pengen rame, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Biarpun masakan Anda lebih rame, kalau rezeki belum kepada Anda nggak bisa lebih rame. Iya. Jadi sudah diatur oleh Allah usaha dan usaha. Nggak bisa semua orang sama seperti orang itu. Padahal kadang mungkin lebih cerdas. Anda lebih cerdas. Dana Anda lebih besar. Masakan Anda lebih enak. Membuat rumah makan. Sama-sama nasi jamblang. Ternyata nasi jamblang yang lama tetap lebih rame. Padahal masakannya tidak lebih enak dari masakan Anda. Iya. Kenapa bisa begitu? Itulah Allah atur dalam rezeki. Rahasia rezeki kayak begitu. Makanya dari situlah sadarlah kita bahwasanya urusan rezeki hendaknya kita selalu setelah berusaha menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah akan terpangkaslah ngiri, dengki. Kenapa? Kadang-kadang karena kebusukan hatinya gara-gara masakannya lebih enak, tempatnya lebih bagus, lebih murah kok enggak laku. Sudah punya prasangka buruk. Mungkin saya dipasang guna-guna atau apa macam-macam. Telet orang. Aduh, alhasil kebusukan nanti rugi dia. Baik. Sudah enggak untung. Tambah dosa, hatinya kotor. Cukup Bu ya, terima kasih untuk Pak Ibnu Abbas dan juga untuk Pak Edi yang sudah tergabung. Pak Edi, kita menuju Pak Edi Rahmatullah. Kita menyapa yang tergabung via SMS ya Pak Edi ya. Mungkin saya tambahin untuk yang Pak Ibnu Abbas. Gimana silakan. Ada lebih baiknya kalau memang sudah berjalan dengan baik dan sudah banyak, itu dilembagakan saja. Atau dibikin aturannya secara lebih jelas gitu kan, di organisasi dibikin sebagai suatu organisasi. Misalnya kalau saya melihat seperti itu, keluarga ngumpul-ngumpul itu kan dana, dibikinlah suatu koperasi gitu kan, dengan ketentuan yang jelas gitu kan, dengan lebih baik, pengurus yang lebih jelas, sehingga semuanya tercatat. Bertanggung jawab juga lebih enak ya Pak Edi ya, sama keluarganya juga. Apakah mau disalurkan dalam bentuk pinjaman gitu kan, tanpa penambahan gitu kan waktu pengembalian, atau mungkin disalurkan dalam bentuk musyarakah gitu kan. Jadi bekerja sama dengan salah seorang keluarga, membiayai mereka, nanti keuntungannya dibagi hasil. Syukur-syukur nanti bisa untuk kemaslahatan berkembang umum jadinya ya. Iya, walaupun mungkin masih keluarga ya. Keluarga ya. Lebih baik secara kalau ada ketentuan yang jelas. Betul. Bisa jadi nanti keluarganya pemegang saham semua nanti kalau besar Pak Edi ya. Koperasi aja. Koperasi kan lebih ini kan memang lebih simpel ya. Lebih simpel. Bukan lebih jelas gitu kan, kekeluargaannya lebih jelas. Iya. Koperasi. Iya, kalau koperasi memang kekeluargaan sistemnya. Baik. Baik. Cukup Pak ini untuk Pak Ibnu Abbas, terima kasih. Kita menyapa sahabat yang terhubung via SMS, ada sahabat kita di 966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah. Saya mau tanya, kalau sukuk dalam perbankan syariah itu bagaimana hukumnya? Karena saya tiap bulan itu karena apa ya? Sebentar. Ada. Karena jasanya itu tiap bulan tetap sama aja. Mohon penjelasannya dari beliau dan Pak Edi. Terima kasih. Sukuk dalam perbankan syariah, jasanya sama katanya. Ada, Pak Edi mungkin menjelaskan tentang ujroh. Tentang ada sebagian produk yang ada di dalam bank syariat itu yang melibatkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu tersebut, sehingga mustahil kalau orang itu tidak diupai dan sebagainya. Termasuk masalah penggadaian. Itu kan yang menjaga siapa. Makanya itu sebetulnya bukan kita menambah riba, akan tapi itu sebenarnya kan transaksi dari uang yang semestinya dengan tambahannya untuk ujrohnya tadi. Itu ada transaksi yang menjadikan ada pemisahan antara ujroh, yaitu ujroh itulah yang menjadikan halal.
Karena apa? Ujrah itu adalah upah untuk yang mengelola. Jadi kita sudah rela memberikannya. Dan kita sebelum mengambil transaksi ini kita sudah tahu ini untuk apa, kan begitu. Sama di dalam urusan yang serupa, pegadai itu ya. Kalau kita sudah ditegur sana, kan ada penjagaan, perawatan dan seterusnya ya. Namanya merawat tidak pakai ini, bang akan terbebani dengan itu ya, enggak dong. Bang, akhirnya Pak Ujroh harus ada namanya. Jadi ujroh. Jadi sebetulnya kalau kita titi adalah transaksi yang jelas. Cuman permasalahannya ini umum, secara umum, bukan masalah sukuk ini saja. Permasalahannya ini dari beberapa pegawai yang bekerja di bank syariat itu tidak punya lidah syariat. Karena dia lulusan dari bank konvensional. Karena malas menjelaskan, sudah begini. Itulah aja. Jadi akhirnya dianggap semuanya tidak syar'i. Ya. Subhanallah. Seperti itu ya Bu. Pak Edi menambahkan. Ya, mungkin sukuk itu asalnya ya, akadnya adalah sebetulnya ijaroh, sewa. Ya. Jadi pemerintah menggadaikan asetnya, gitu kan. Nah nanti terus mendapatkan sewa. Gitu. Nah itu hitungannya pemerintah membayar sewa kepada para pemegang sukuk gitu. Makanya bisa jumlahnya tetap. Kalau sewa kan bisa tetap kan. Seperti kita sewa mobil per bulan sekian kan ya. Ya udah 300 ribu terus seperti itu. Jadi pemerintah punya aset, sukuk itu dasarnya aset itu dijual kepada pemilik sukuk gitu. Pembeli sukuknya nanti pemerintah bayar sewa dari aset tersebut karena aset tersebut digunakan oleh pemerintah. Kalau dasar transaksinya seperti itu kalau untuk sukuk. Dari tijarah, dari ujroh. Ijarah bukan ujroh. Ijarah. Jadi tadi kita kembalikan. Jadi ijarah. Sekarang perlu didefinisikan tentang sukuk Pak Edi sendiri. Bagaimana tentang sukuk sendiri yang selama ini Pak Edi fahami? Nanti mungkin saya perlu pendalaman lagi. Ya, jadi ada di dalam dunia apa namanya bank syariah transaksi itu ada bermacam-macam. Misalnya kalimat ada seperti yang namanya saham, ya kan. Akan tapi ternyata kemarin waktu kita bahas juga itu kan ada saham-sahaman, bukan saham yang sesungguhnya. Ya, macam-macam juga kan, ada goodwill yang macam gitu. Akan tetapi sebetulnya alhamdulillahnya semua produk yang ada di dalam bank syariah itu semuanya sudah dikemas secara syar'i. Biarpun mungkin ada kesalahan beberapa itu tidak fatal, hanya tinggal diluruskan saja. Tinggal siapapun yang mengambil produk di dalam dunia syariat itu hendaknya dia minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena apa yang menjadikan salah kita adalah ketidakfahaman tentang sebuah produk. Dan ketidakfahaman itu pun menjadikan orang bertransaksi jadi secara sehingga sesuatu yang dibayarkan itu dipikir adalah bunga. Padahal sesuatu yang dibayarkan itu bukan bunga. Adalah buah dari pembayaran ujrah yang harus kita bayarkan dari sebuah pengelolaan tertentu itu. Cuma karena tidak dijelaskan secara jelas, maka dipikir saya kok nambah nih. Berarti bungain dong. Itu seperti itu. Jadi mohon dari ini adalah dari semua kepala-kepala cabang kepala yang di sana harus mengumpulkan pegawainya agar mereka punya lidah syariah. Subhanallah. Punya lidah syariah. Sekarang itu yang masih ngeluarin sukuk soalnya baru pemerintah. Yang belum keluarin. Jadi nanti hutang saya Mbak Ti ya, mungkin catat minggu depan insyaallah kalau saya berdalamin lagi mengenai suku. Nanti tertagih Pak Edi. 3 berarti hutangnya Pak Edi sama saya 3 ya. Ada banyak obat begitu. Baik, insyaallah. Baik, cukup Bu ya? Ada tambahan? Cukup. Satu penelpon kita sapa sebelum kita closing kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, suaranya kecil sekali. Halo. Ya, halo Ibu, boleh suaranya dikeraskan dikit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalam. Allahumma shalli wa sallim. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah. Iya Ibu di Cirebon. Ya, langsung dengan Bu ya. Dan Pak Edi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih masalah itu apa namanya tuh yang
asuransi ya. Ini yang masalah ada mulai bayi dilahirkan gitu ya. Bayi dilahirkan? Ya, udah diisukan. Diasuransikan? Setornya kan misalkan ada yang 400, ada yang 500 gitu ya. Terus itu dari sekolah, dari mulai masuk PAUD itu ya dibiayai oleh asuransi itu sampai kuliah, sampai apa gitu. Itu apa namanya tuh, istilahnya tuh saringa gitu ya. Dan enak juga ya kalau misalkan kita orang menengah ke atas gitu. Jadi tuh jaminan gitu, sekolah ya. Tapi kayak kita ini yang ke bawah ini, aduh susah ya, kepengen menuntut. Baik Ibu. Ya udah. Jadi yang ditanyakan sama Ibu? Syariah atau tidak? Syariah atau enggak? Baik. Itu aja. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ini asuransi pendidikan berarti termasuknya. Ya, Pak Edi ya. Iya, masuk asuransi pendidikan. Baik, siapa dulu, Bu ya? Tidak beda dengan yang lainnya. Asuransi pendidikan dengan asuransi apapun sama, asalkan transaksinya waktu kita memberikan kepada lembaga tersebut adalah jelas. Kan sudah kita jelaskan waktu membayar kita niat tabarruk. Iya. Makanya Ibu milih yang syar'i. Kan ada asuransi pendidikan yang syar'i. Itu sudah dipaskan mulai dari tabungannya ada, mulai dari tabarruknya ada, kan? Dan tabarruknya nanti kalau kita komplain diambilkan dari ini, dari pihak perusahaan. Kemudian dari tabungannya nanti akan diambil, misalnya anaknya tamat SMA diambil, itu sudah ada semuanya. Ya. Pak Edi, kalau di bank syariahnya, banknya Pak Edi ada program asuransi apa aja yang sudah ini? Asuransi itu sebenarnya bukannya produk ranahnya bank, bukan produk perbankan. Produk perusahaan asuransi. Ya, tapi biasanya kan ada anak cabang perusahaannya ada itu. Ada kerjasama biasanya dengan asuransi tersebut. Cuman kalau di bank saya belum ada gitu ya. Tapi mungkin di bank-bank lain ada, jadi sudah tercover, bisa tergabung sama tabungan. Orang nabung, nah nanti dengan penabung itu mendapat asuransi tercover dengan sendirinya, dan asuransinya syariah. Dan kalau untuk asuransi pendidikan seperti yang tadi gitu, intinya sebenarnya ada dua, selain yang tabaruk untuk mengcover risiko, dia juga ada investasi gitu loh. Jadi berapa yang ditabung untuk investasi, nah nanti oleh perusahaan asuransi ini tabungan itu dikembangkan, dikelola secara, kalau asuransi syariah tentunya akan dikelola secara syariah, mungkin disalurkan ke deposito, masuk deposito syariah, kalau di saham nanti sahamnya yang syariah, segala macam seperti itu. Ya, jadi untuk keuntungannya itu nanti untuk ngucurin biaya pendidikan seperti itu. Kenapa? Sehingga pada saat dia menabung dapatnya lebih gitu kan. Itulah bagi hasil dari investasinya. Dan buat ibu jangan berkecil hati kalau melihat katanya orang menengah atas itu gampang seperti itu. Sebenarnya tabungan itu atau investasi itu bukan domainnya orang yang kaya aja. Yang menengah bawah seperti kita pun juga harus punya tabungan seperti itu, harus punya investasi gitu kan. Mungkin disesuaikan dengan kemampuan seperti itu kan. Karena investasi kayak asuransi itu juga tidak selalu nilainya besar, bisa kecil. Mungkin nanti bagi hasilnya tentunya kecil gitu kan. Itu lebih rendah dibanding yang investasinya lebih besar. Itu aja, cuman kita menyesuaikan lah dengan kemampuan. Ya, orang 2 juta, kita 200 rupiah gitu Pak. Iya, 200 rupiah. Oh, kirain. Lebay. Lihat lebih. Baik. Baik. Satu pertanyaan terakhir, kita menuju Banjarmasin Bu ya. Kalau Askes gimana Bu ya? Sama, nggak ada. Sama dengan BPJS. Ya tadi kan sekarang udah berubah jadi BPJS. Askes itu kita bayar atau tidak? Bayar. Pembayarannya dipotong dari gaji Bu ya. Untuk apa pembayaran itu? Tinggal jelas. Pembayaran untuk apa? Kalau kita serahkan untuk tabarruk, kita bergabung dalam lembaga ini, kemudian dan lembaga berjanji untuk menolong kita di saat kita bermasalah, ya itu yang halal.
Imjazalah transaksi yang nggak jelas, kita bayar nggak jelas. Dan sebenarnya kan bisa diislamkan, disyariatkan. Jadi askes apa artinya? Ya, sekarang asuransi kesehatan Bu ya. Kesehatan sama. Kasusnya tidak ada beda dengan itu semuanya, dan semuanya bisa dijelaskan. Baik. Dan sekarang memang askes segala macam itu Bu ya, sekarang sudah dilebur jadi BPJS itu Bu ya. Masuk ke situ semua larinya. Iya. Dan itu memang itu program yang bagus. Hanya kita menghimbau harus ada produk syar'inya dan tidak akan berbeda sedikit pun nanti hasilnya. Hanya bedanya plus, kalau sudah syar'i ada keutamanya di akhirat nanti. Dan kami himbau kepada semua orang yang ahli sujud, ahli iman, dan rindu kepada ini semuanya, mengusulkan dimanapun berada. Semoga suara ini nyampe kepada kita. Amin. Insyaallah. Hati-hatinya pada lapang terbuka. Baik Bu ya, menuju pukul 6 Pak Edi juga. Pukul 7 Muti. Oh iya, kita akan mulai lagi kalau pukul 6 Muti. Lupa. Masya Allah. Iya, kita ke clue-nya Bu ya Pak Edi untuk pagi hari ini agar asuransi yang kita pilih tidak salah. Tidak salah. Clue-nya? Kesimpulannya gini, jadi intinya kalau sudah miniatur asuransi sudah jelas, kita berempat, berlima. Kan tapi lebih jelasnya adalah lembaga sudah dibentuk. Maka pilihlah kepada lembaga asuransi yang syar'i. Sudah selesai. Serahkan. Jadi kalau sudah pakai label halal, label syar'i, hendaknya kita memihak ke label tersebut. Dan karena yang menangani pun juga orang-orang yang belajar ilmu syariat. Di atas sana dewan syariatnya dan seterusnya. Dan memang kita juga ada beberapa perbedaan dengan beliau-beliau, akan tapi tidak di hal-hal yang tidak semuanya ada, tidak mendasar juga kadang bisa dijelaskan ya. Dan kita juga punya usulan-usulan. Tapi harus ini. Jadi kita dukung lembaga syariat itu, baik asuransinya atau banknya dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan adanya asuransi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan dipandang itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebetulnya menjadi hebat bukan asuransinya, karena kebutuhan masyarakatnya besar. Betul. Sebenarnya arisannya jika dibuat kayak apa saja boleh. Tinggal sekarang kita mencoba memberikan kesempatan umat Islam untuk menerapkan syariatnya. Kita beri produk yang syar'i dari asuransi tersebut, itu saja. Maka ini usulan-usulan yang harus dihadirkan baik oleh para ulama yang terlembaga dalam MUI atau yang lainnya, agar dari pihak negara nanti memberikan kesempatan. Semoga tidak dikuasai oleh ketamaan, karena ini dana besar. Dana besar terkumpul. Betul, ya. Mau dibagi dengan yang mana? 200 juta jiwa. Dulu juga kan itu pergeseran dari jam sostek kan, itu dana-dana itu kan hampir masuk ke situ semua. Betul. Terpisahnya. Baik. Pak Edi. Ya, memang sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang syariah. Iya. Jadi saya himbau kita mulailah berasuransi. Karena asuransi itu memang banyak keuntungan yang bisa kita dapat dari berasuransi. Mungkin kita ngelihatnya dari awalnya cuma mengeluarkan uang gitu kan, ada biaya. Tapi pada satu kondisi yang memang diperlukan, kondisi yang kita tidak harapkan, asuransinya kan banyak menolong gitu. Banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Dan memang pada dasarnya asuransi kan memang diajak menolong itu caranya gitu kan. Betul. Bukan mencari keuntungannya itu ya, yang dititik beratkannya. Iya, caranya dan kemanfaatnya untuk tolong menolongnya. Siap. Baik. Cukup Pak Edi. Bu ya, kita tutup dengan doa keberkahan. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan syariatnya. Amin. Insyaallah. Meridai kita. Amin. Rezeki kita halal, bersih, tidak ada riba. Allah berikan kepada kita kesehatan. Amin. Lahir dan batin kita. Panjang umur, sehat afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membuka hati para pemimpin-pemimpin kita untuk memberikan kesempatan umat ini untuk menerapkan syariat. Amin. Dalam segalanya hak, termasuk di dalam urusan lembaga keuangan, termasuk urusan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Semoga Allah membuka hati mereka untuk berikan kesempatan kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam untuk bisa mewujudkan cita-cita mulia menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang lembut penuh kasih ini. Dan semoga Allah menjaga kita dari haram, mengampuni kita semuanya, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah.